Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 29 Mei 2023. IHSG kembali merah, tapi kali ini tipis, nggak sampai minus 1%. Jadi tadi siang itu sempat turun dalam. Teman-teman bisa lihat di chart. Jadi tadi siang itu kita lihat ya, ada pembentukan lower shadow yang cukup panjang, tapi menjelang penutupan ternyata banyak pembeli yang agresif dan memborong saham-saham yang kayaknya menjadi penggerak utama IHSG, sehingga mendorong IHSG naik mendekati harga penutupan di hari Jumat ya. Jadi teman-teman harus ingat, hari Jumat itu kita closing, kemudian tadi pagi dibukanya gap up, turun terlalu dalam, dan akhirnya ditutup mendekati dengan closing hari Jumat. Itulah yang kita lihat dengan minus 0,09% terhadap closing hari Jumat. Jadi yang teman-teman lihat itu bukan minus 0,09 dari pembukaan ya, tapi 0,09% minus dibanding dengan penutupan di hari Jumat. Ini bisa kita lihat sebagai support test dari IHSG, tapi kita nggak tahu apakah tesnya udah selesai. Siapa tahu aja ada mata kuliah yang lain kan, jadi bukan cuma satu mata kuliah ini doang yang dites, ya nggak. Jadi ada mata kuliah beberapa lagi yang mesti diuji, apakah cukup kuat sehingga IHSG lolos dari ujian kali ini, atau ya IHSG akan gagal dan turun jauh lebih dalam di bawah support kotak warna hijau. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah bentuk perlawanan dari pembeli terhadap tekanan penjual, yang mana penjual terus-terusan melakukan tekanan, menyerang, beruangnya menyerang, tapi bantengnya bertahan, dan sekarang kelihatan ada perlawanan balik. Mudah-mudahan aja ini akan berlanjut dan banteng keluar sebagai pemenang, sehingga kita bisa melihat ya IHSG naik, kita bisa lebih tenang tradingnya melewati bulan Juni yang lebih cerah. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, channel ini adalah channel yang khusus membahas mengenai analisa teknikal, terlebih khusus lagi membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Tentu saja pergerakannya secara teknikal, kita hanya bermain dengan grafik, lihat support, lihat resisten di mana, dan kita mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari selisih pergerakan harga saham. Teman-teman juga bisa memberikan saham-saham yang akan kita bahas di video berikutnya dengan menuliskan di kolom komentar. Silahkan, itu terbuka, selalu terbuka, dan ya selalu gratis ya. Jadi silahkan tulis, nggak ada larangan ataupun persyaratan khusus untuk teman-teman tulis di kolom komentar. Mari kita lihat saham Jemas. Nah, saham Jemas ini mengerikan ya, terlalu mengerikan. Ini terlalu dekat dengan gocap gitu. Asal teman-teman ingat aja, menjelang bulan Juni ini kita udah tahu beberapa waktu sebelumnya bahwa batas ARB itu akan disimetriskan dengan batas ARA. Nah, teman-teman hati-hati kalau barang ARB di dekat-dekat gocap ini kan 67, sisa 17 lagi untuk sampai ke gocap. Itu sekitar ya 3% lebih dikit untuk sampai ke gocap. Makanya teman-teman harus hati-hati dengan penampakan seperti ini ya. Ini sangat-sangat beresiko. Bahkan kalau kita lihat dari sebelah kiri aja, ini harganya udah downtrend terlalu keras. Ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berisiko menurut saya. Entah kalau menurut teman-teman, tapi menurut saya sih kalau ini saham sedang downtrend kayak gini berbahaya. Walaupun yang kita lihat ini adalah pembentukan higher high, tapi masih terlalu dini. Saya tekankan ini masih terlalu dini. Terlalu cepat mungkin untuk bermain-main di saham yang kecil seperti ini ya. Menurut saya sih kalau teman-teman memang melihat higher high, higher low, usahakan ada batas minimal. Misalnya teman-teman
ya minimal trading di angka 100 rupiah gitu. Jangan mengambil resiko yang terlalu besar dengan trading di saham-saham yang di bawah 100 rupiah. Memang yang dijanjikan juga rewardnya tentu saja sama besar, setara dengan resiko yang kita hadapi. Tetapi tentu saja teman-teman harus ingat kalau saham-saham dengan harga di bawah, mungkin malah di bawah 200 rupiah itu bergeraknya terlalu volatile. Bisa lompat-lompat gitu sehingga agak sulit kita mengatakan atau menganalisa secara teknikal, karena ini duit yang besar gitu, sekali masuk langsung hilang, satu papan, dua papan itu hilang sekaligus, berapa puluh ribu lot juga antriannya itu hilang. Nah, ini yang teman-teman mesti ingat ya. Jadi sangat mudah untuk digerakkan, sehingga teman-teman mungkin akan kaget kalau tiba-tiba antrian yang puluhan ribu lot, ratusan ribu lot tiba-tiba hilang begitu saja, atau tiba-tiba aja ditambah setebal-tebalnya, sehingga ya memang agak kesulitan kalau teman-teman mau day trading. Secara tren saya masih mengatakan ini downtrend karena saya belum melihat ada higher high dan higher low. Kalaupun teman-teman mau mengatakan ini sedang sideways, ya boleh-boleh saja. Dengan target resisten itu ada di angka 100 berapa nih? 105, 106. Support saat ini tempat jemasnya tertahan itu ada di sekitar 68. Target pergerakan turun berikutnya itu ada di dekat sini, ada sekitar 55 sampai 60. Jadi agak-agak beresiko gitu ya. Saya sarankan untuk teman-teman berhati-hati. Kalau masih sempat atau masih bisa atau masih tega untuk melarikan diri, mending dilarikan diri dulu deh, diselamatkan dulu. Soalnya ini kalaupun dia naik, saham apapun ya, bukan cuma di saham-saham yang kecil seperti ini, saham apapun kalau lagi naik, kalau trennya lagi naik, teman-teman nggak akan pernah ketinggalan waktu untuk entry. Jadi kalau dia udah uptrend, teman-teman mau beli kapan saja, di hari apa saja, itu kecenderungannya akan bergerak naik. Tidak ada istilah atau tidak ada yang akan mengatakan terlambat masuk. Ya kalau udah uptrend itu ujung-ujungnya cuan. Kalau teman-teman mengambil resiko dengan masuk di saham yang sedang downtrend, bahkan sedang sideways gitu ya, ambil resiko. Kalau resikonya terlalu besar, tidak terukur, itu terlalu berbahaya. Ingat ya, terlalu berbahaya. Makanya saya selalu sarankan, lihat-lihat aja saham yang uptrend. Berikutnya kita akan bahas DILT. Nah, DILT ini mencapai harga tertinggi sejak 2021. Kalau kita lihat ke sebelah kiri, teman-teman akan lihat di sini, ini harga tertinggi sejak 2021 ya. Nah, habis itu, setelah itu nggak akan ada lagi kita temuin DILT naik setinggi hari ini. Meskipun ya hari ini kita tutup ARB ya, tapi teman-teman mesti ingat bahwa hari ini DILT itu mencapai titik tertinggi sejak tahun 2021. Ini kita harus lihat dulu ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan yang terlalu cepat apakah ini ada pengaruh berita-berita yang beredar, karena terus terang sebagai teknikal saya kurang memahami berita apa yang beredar mengenai DILT. Jadi saya cuma baca aja mengenai berita katanya ini ada pengaruh atau enggak. Nah, saya nggak tahu sampai di situ. Ya, maafkan saya karena saya nggak terlalu mengikuti berita di saham apapun, kecuali ada yang sodorkan datanya ke saya, maksudnya ada yang kasih beritanya di grup Telegram gitu, saya lihat oh ada kejadian toh, ya itu baru bisa saya akses. Tapi kalau untuk googling cari-cari berita mengenai emiten itu sejauh ini berusaha saya hindari. Karena saya ingin hanya melihat chart, seobjektif mungkin lihat chart, sehingga memilihnya itu nggak berdasarkan isu, nggak berdasarkan berita, nggak berdasarkan rumor gitu, hanya benar-benar berdasarkan chart. Nah, dari chart ini saya melihat supportnya itu ada di area kotak kuning di 208. Teman-teman bisa lihat sebelah sini ya.
Jadi ini memang ada resisten yang tadinya ini ditembus sehingga sekarang dia berubah menjadi support, dan support berikutnya itu ada di sekitar 186. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini kita akan lihat yield mencapai support di area kotak kuning. Kalau memang benar volume transaksi yang besar ini adalah real, nyata tekanan jual yang terjadi di pasar, bukan sekedar isu sekedar orang yang ingin melukis ya. Jadi tekanan jual ini akan sampai ke area kotak kuning. Di sini ada Fibonacci 61,8%. Teman-teman akan melihat di sebelah sini, mungkin di sekitar ini 230-an berapa gitu ya. Mungkin dia akan mantul. Ya, deal akan mantul, biasanya dia akan tertahan sedikit, kemudian melanjutkan penurunan sampai ke area 208 ini, support kotak kuning. Itu kebiasaan yang terjadi kalau pergerakan secara teknikalnya ya. Jadi teman-teman, kalau memang udah terlanjur nyangkut, nanti pada saat ada sedikit rebound, teman-teman jangan entry lebih besar dengan maksud untuk averaging down, karena itu berbahaya. Target penurunan yield sebenarnya itu ada di area kotak kuning. Jadi kalau ada pantulan di sini, kemudian teman-teman coba untuk averaging down, nanti pada saat yield turun lagi mencapai area kotak kuning, malah nyangkutnya lebih besar. Kalau bisa menyelamatkan diri, masih ada cuan sedikit, mending dijual dulu, nanti lagi ambil di bawah. Nggak apa-apa kok. Kalau memang ini yieldnya sedang uptrend, kita akan bisa membelinya di hari-hari berikut dengan resiko yang lebih kecil, dengan peluang cuan yang lebih besar, ya kan? Jadi kalau memang uptrend, dia akan turun sampai di area kotak kuning. Jadi mungkin di sini akan turun, teman-teman lihat dia naik lagi sedikit, kemudian turun lebih dalam, akan ada lower high dan ada lower low. Nah, di sini yang kita lihat area kotak kuningnya ini, kita lihat apakah di situ dia berjalan santuy gitu ya, dia volumenya kecil-kecil, jalan mendatar. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk ambil. Pada saat suatu saham yang sedang uptrend, kemudian terjadi retracement, pada saat dia retracement itu teman-teman lihat ada area support, dia tertahan di situ, bergerak malas-malesan. Nah, itu kesempatan untuk kumpulin, karena nanti tren naiknya itu akan kembali. Berikut kita punya TOTL. Nah, TOTL katanya udah berhenti ARB-nya. Udah berhenti ARB-nya, apakah boleh serok kembali? Nah, gini. Sebelum kita bicarakan mau serok kembali, kita mesti lihat dulu konstruksi chartnya. Apa yang diterangkan oleh chart ini kepada kita. Bahwa kemudian low yang ada di sini, ya, low yang terjadi di hari Jumat itu udah lebih rendah dari area support ya. Di sini ada support di sekitar 302 ini ya. Kemudian dia turun lebih rendah. Nah, itu artinya ada lower low. Nah, jadi ini low-nya di sini atau bahkan low yang di sini dia udah lebih rendah. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk high-nya ya. Jadi higher high itu masih tetap terjaga. Nggak kan teman-teman mengatakan oke, kita ikut tren yang ini yang agak panjang gitu ya, higher high dan higher low. Untuk low yang di sini masih terjaga, jadi belum ada new low untuk low di tanggal 14 Oktober 2022. Nah, yang kita perhatikan sekarang adalah volume transaksinya kembali kecil. Dia akan sama lagi kayak di sini, ini kecil-kecil di sebelah sini ya. Teman-teman lihat ini volume transaksinya bahkan tidak terlihat dibanding volume transaksi selama ini. Bahkan selama di ARB aja volume transaksinya itu nyaris tidak ada. Jadi kita mengatakan ya sebenarnya tekanan jualnya ini enggak atau tidak dikendalikan atau tidak didrive oleh pasar. Jadi ada sekelompok orang saja ini yang kemudian melukis atau mencoba menggambarkan chart TOTL. Sebelum kita lanjut, saya mesti tegaskan, saya tidak dalam posisi memegang saham TOTL.
Jadi ini bukan atau tidak ada maksud untuk menggiring opini ya. Jadi analisa ini sepenuhnya saya lakukan secara objektif. Tidak ada kepentingan saya di saham TOTL. Atau setidaknya udah selesai. Nah, teman-teman pada saat melihat penurunan seperti ini, ARB dengan volume yang sangat-sangat kecil ya. Di sini ARB-nya karena ada pembagian dividen. Kemudian saya nggak tahu teman-teman apakah menyimak pembagian dividennya. Tapi kan pembagian dividennya itu Rp100. Jadi kalau teman-teman di sini ada di 420, dia turun sampai ke 300-an. 320 itu adalah harga normalnya. Karena dari sini ini 420 ya, di sini closing di 420, dapat dividen Rp100, dia turun sampai ke 320. Itu sih yang normal, adalah batas normal. Kalau dia turun di bawah itu agak-agak nggak normal. Dan kemudian ini TOTL kemungkinan besar akan kembali ke harga yang lebih rasionalnya di 320 gitu ya. Apakah dia akan naik? Itu tentu saja menjadi misteri. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah volume transaksinya kemungkinan akan kecil-kecil, naiknya juga akan pelan-pelan, karena kemungkinan naiknya ini hanya didrive oleh kepentingan atau para pemburu dividen. Dividen hunter itu nyata di pasar saham. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah pergerakan para dividen hunter yang memburu dividen dari TOTL. Setelah dividen selesai, kemudian ini akan kembali mengikuti trennya. Yang kita lihat adalah tren naik. Walaupun tidak cepat, cenderung lambat, tapi ini adalah tren naik. Jadi dia akan naik secara perlahan-lahan. Sekarang apakah teman-teman nyangkutnya di atas, tapi udah dapat dividen Rp100? Atau teman-teman nyangkutnya udah dari bawah sini ya, udah di bawah-bawah ini yang masih di sekitar 300-an. Sewaktu kita bahas TOTL kan memang masih di bawah ya. Ya, waktu itu kita bahas, saya bilang kumpulin saham TOTL loh, kita masih di bawah gitu ya. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman yang nyangkut atau masuknya dekat-dekat dengan saya, mestinya sih nyangkutnya nggak terlalu gede ya, bahkan mungkin masih cuan gitu. Cuman kalau yang masuknya agak-agak di atas ini, nah itu yang agak-agak berat untuk menyelamatkan diri. Karena tren naiknya ini sangat perlahan. Terus terang saya juga tidak mengira bahwa di sini akan ada lonjakan sebesar ini. Saya nggak terlalu mengerti dengan ada dividen, ada apa, saya nggak ikuti beritanya, tahu-tahu aja tiba-tiba lompat dan udah jual cuan beres gitu kan. Tapi ada yang terjebak di atas ini, dapat dividen ya sudah. Nah, itu udah dapat dividen, nanti teman-teman tinggal nunggu di harga normalnya itu ada di 320. Kalau teman-teman mau cuan, teman-teman jual di atas 320, itu mestinya sih hitungannya udah cuan, meskipun kelihatan di portofolio itu minus ya, tapi nanti dapat dividen Rp100 ya udah, itu udah kembalilah leg-leg gitu. Cuman mungkin rugi-rugi fee sedikit. Gitu yang saya lihat kalau mau menyelamatkan diri. Tapi kalau teman-teman ogah atau enggan menyelamatkan diri, ya enggak apa-apa. Ini toh trennya masih naik. Cuman memang mungkin dibutuhkan waktu yang agak panjang. Tapi trennya masih naik. Itu kita lihat juga mungkin akan sideways dalam beberapa bulan ke depan. Biasa kalau habis pembagian dividen, itu hal yang biasa. Dan ditambah lagi dengan kelakuan TOTL yang memang naiknya atau pergerakannya perlahan-lahan. Jadi itu semuanya diakumulasikan sehingga saya mengambil kesimpulan TOTL ini masih cenderung bergerak naik, tetapi agak lambat. Bukan cuma sekedar lambat ya, agak lambat, lebih lambat lagi gitu. Itu yang bisa saya baca dari TOTL. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Salam cuan untuk kita semua.